Halo, selamat malam semuanya. Malam. Kenalin nama gue Mario Frederico. Karena suka dipanggil Marfred. Kalau lucu, kalau nggak lucu panggil aja Kampret. Dan gue murid sekolah Pecakan dari semester 1. Tapi semester 1 tuh gue murid online. Sekarang jadi offline. Internetnya mati. Mau online lagi kok nggak bisa. Ya udahlah offline aja. Nah, sebagai murid offline di semester 2, gue tuh masih membawa mental-mental murid online. Kalau open mic jarang, nongkrong jarang. Kalau ngeliat orang naik panggung, gue tuh susah ketawa. Lebih gampang ngeklik yang mau ketawa. Gitu satu semester. Makanya sekarang gue naik panggung dan keren banget tadi. Oh, Mas Herman ya? Mas Herman, keren banget open mic-nya. Dia nggak sekolah pecahan tapi bisa pecah gitu cuma 3 kali. Tapi Mas Herman ini gue rasa kurang satu hal, Bang. Mas, kalau naik di panggung itu perhatiin outfit. Ini orang Jawa pakai hoodie tulisannya minority. Nggak mau keren aja Bang jaketnya. Yang minority kan gue. Di sini ada yang udah nonton film pengepungan di Bukit Duri? Belum ada. Tapi ada yang tahu itu tentang apa? Tahu. Itu kan tentang kayak penggambaran orang Cina tuh begituin lah. Dan setelah nonton itu gue juga jadi sering mempertanyakan, ini gue tuh kelihatan Cina nggak sih? Gue kelihatan Cina nggak sih? Kelihatan ya? Banyak yang bilang gue kelihatan Cina. Tapi masalahnya yang bilang gue kelihatan Cina tuh semua nggak Cina. Buat orang yang Cina, gue tuh malah kelihatan aja. Udah. Makanya gue sendiri kalau ngeliat kaca, gue bingung. Gue kelihatan Cina nggak sih sebenarnya? Dilihat dari kulit nggak putih, tokok nggak punya, mata nggak kelihatan. Ya emang sih sipit. Tapi kan gue pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata baru. Iya. Gue aja nggak kelihatan, mata cuma segaris. Kadang-kadang lebih kelihatan kayak Brock di Pokemon. Hitam matanya segaris. Nah, jadi gue sendiri tuh guys, Cina dibungkam. Dan gue sendiri tuh kalau cuma merasa gue kelihatan Cina di 3 kondisi. Pertama tuh saat gue lepas kacamata tadi. Kedua, saat gue ngantuk. Salah, yang kedua bukan saat pas ngantuk. Yang kedua, pas gue ketawa. Jadi kalau gue ketawa tuh blur aja semua dunia. Segini kalau gue ketawa. Sama yang ketiga, pas gue ngantuk. Makanya setelah nonton pengepungan di Bukit Duri, gue tuh was-was tiap pulang rumah. Gue harus mastiin gue pakai kacamata. Gue harus mastiin gue tidur cukup. Dan gue mastiin harus kopi di Kopi Bumi. Masalah nyawa ini bro. Kalau kelihatan Cina bisa habis. Karena di film itu yang orang Cinanya si Morgan Oh itu dia sampai pakai arang di kulit di muka biar nggak kelihatan Cina. Jadi masalah kelihatan Cina atau enggak ini bisa jadi bahaya. Ngomongin nama orang Cina ya. Nama orang Cina tuh menurut gue vibe-nya enak kalau ditambahin Koh depannya. Di dunia stand up comedy sendiri ada Ko Ernest, ada Ko Erwin, ada Komeng. Lu nggak pernah tahu kalau Komeng itu misalnya nama aslinya Meng, marga Meng. Tapi gue sendiri tuh jarang banget dipanggil Koh, jujur. Yang konsisten manggil gue Koh cuman adik gue sama mbak-mbak di TC manggil 2. Koh baju anaknya Koh, oh enggak dulu kak. Udah. Tapi pernah sekali gue dipanggil Koh sama driver Grab. Gue pesen Grab, Grabnya datang. Koh Mario, iya saya. Gue bingung, ini kok dia tahu nama gue orang Cina. Gue tanya lagi, kelihatannya sama saya orang Cina? Enggak juga sih. Tapi kan Koko baru mesen Grabnya dari Mangga 2. Oh, siapa? Udah, jadi cuma gara-gara itu. Masalah Ko ini, gue juga sebenarnya risih kalau dipanggil Ko. Pertama, ketahuan banget gue Cina. Dan kedua, nama gue tuh Mario. Jadi kalau orang sering manggil Ko Mario, gue takut kalau keseringan nanti jadinya Komar. Kalau ada orang nggak kenal dengar Komar, dikira nama lengkap gue Komarudin gimana? Jenggot gue belum panjang, gue jadi Komarudin.
Gue masih mau makan babi, sorry ya. Terus terakhir nih, cerita soal panggilan koh nih. Ini jujur gue resah banget karena tadi aja Bang Tepe manggil gue, Mas, Bang, Koh. Bingung, emang orang bingung, wajar Bang. Manggil gue apa? Dan gue pernah nge-gym. Gue tuh nge-gym di gym gue tuh di Mangga 2. Dan di situ ya istinya banyak orang-orang Cina juga lah. Dan gue suka ikut kelas. Salah satu kelas yang gue ikut tuh kelas dance. Di kelas dance itu banyak cici-cici Mangga 2. Nah, karena itu kelasnya reguler, ada yang reguler datang, ada yang jarang-jarang datang. Yang sering datang tahu gue orang Cina dan sering ngobrol. Yang belum datang ini nggak tahu, dan pernah dia lagi ngeliatin gue di tengah-tengah, terus dia manggil, Mas, masuk dikit Mas posisinya. Terus gue, ya udahlah, gue kali orang gue cowok satu-satunya di situ. Masalahnya di sebelah cici yang tadi ada cici yang lain yang kenal gue bilang, Hus, dia koko jangan lu panggil Mas. Gara-gara itu gue jadi tersinggung. Maksudnya kalau emang gue ngeliatin kayak mas ya udah, kenapa harus dibahas? Apalagi dia bahasnya kayak, Hus, pemali, jangan makan pakai tangan kiri. Dia koko. Udah itu aja gue pengaruhin.